Halo, halo, kembali berjumpa dengan saya, Hersbunung Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky rupanya banyak orang yang menyambut ya berbagai konten kita berkaitan dengan masa depan Pak Jokowi pasca beliau tidak lagi jadi presiden dan kelihatan upaya-upaya dari presiden untuk terus yang disebut cawe-cawe dalam politik dan ini akhirnya terkonfirmasi kan dari lingkaran internal sendiri bahwa maunya Pak Jokowi itu memang pokoknya hanya dua pasang calon presiden dan wakil presiden dan semuanya all the president men. Dan ini kan pasti ada ambisi Pak Jokowi untuk meneruskan masa jabatannya, meneruskan legasinya, atau proyek-proyeknya mulai dari kereta api cepat, mulai kemudian IKN, terus kemudian apa dulu, kalau zaman dulu ada kesalahan SMK dan sebagainya itu. Nah ini kata seorang sahabat yang mengikuti konten-konten dia, ini perlu terus diteruskan kata dia, karena rasanya memang kalau saya nyebutnya absurd ya Bung Rocky, tapi menurut dia itu terlalu naif kawan menyebutnya. Dia membandingkan dengan Jamal Abdul Nasir dan Anwar Sadat di Mesir, Bung Rocky. Kan itu anak didiknya lah dan Jamal Abdul Nasir itu tokoh besar. Tapi ketika mendadak Pak Jamal Abdul Nasir itu meninggal dunia karena penyakit yang menggantikan Anwar Sadat berubah haluan politiknya dari dekat Rusia dia kemudian Ya, pindah ke Amerika. Kenapa? Karena dia bilang mungkin dia berpikir gua bisa berunding dengan Israel tuh kalau gua berteman dengan bosnya itu Amerika. Itu kira-kira gitu. Ini menurut saya, well, ini menarik ya dan narasi semacam ini dan menurut saya itu sangat relevan gitu loh. ya kelihatannya Pak Jokowi itu addicted pada power, ketagihan kekuasaan tuh. Hmm. Lalu nagging, berupaya. Tetapi orang yang ketagihan itu kayak ketagihan narkotik itu, kalau dia punya uang, dia punya jaringan, yang ada soal disuplai terus. Tapi dalam soal seseorang tidak punya kapasitas pada dia ketagihan, dia akan melakukan hal-hal yang kriminal tuh. Jual Hmm. barang bapak ibunya lah, ngerampok tetangga. Itu masalah ketagihan. Ya, ya. Sekarang Jokowi peralatannya apa? Kalau Ibu Mega ketagihan kekuasaannya, masuk akal dia punya partai itu, dia berpikir tentang dinastinya tuh. Hmm. SBY juga begitu, punya partai, Nasdem segala macam. Ini Pak Jokowi nggak punya partai, jadi ketagihannya kenapa mesti ketagihan? Kan Hmm. ini anehnya di situ tuh. Hmm. Dan perbandingan tadi betul bahwa dulu itu Gamal Abdul Nasir, perwira yang terpelajar, cerdas itu, mewariskan seluruh kekuasaan dia pada Anwar Sadat. Pada waktu itu dia ingin ada legacy Hmm. dari Gamal Abdul Nasir pada penggantinya, yaitu juga perwira yang pintar tuh. Hmm. Tapi global politics berubah tuh. Ya. Betul tadi bahwa Sadat akhirnya melihat keinginan untuk membuka komunikasi diplomasi dengan Israel. Dan betul, semua Hmm. yang membuka diplomasi dengan Israel mesti baik-baik pada Amerika. Demikian juga sebaliknya, di dalam sistem global saat ini tetap berlaku dasar itu. Siapa yang mau bermain-main dengan Israel justru mesti pro-Israel. Sorry, siapa yang mau minta senjata dari Amerika harus pro-Israel. Itu kan kepentingan sesaat sebetulnya tuh. Dan akhirnya kita tahu nasib dari Anwar Sadat berada ditembak di tengah upacara militer Ya, oleh ya. seseorang yang merasa bahwa Anwar Sadat melenceng dari Hmm. prinsip-prinsip kepalestinaan tuh. Hmm. Jadi kita lihat dalam sejarah itu, seseorang yang punya ambisi, dia justru harus bangun infrastruktur yang dia kendalikan sendiri. Sekarang Jokowi kendalikan apa tuh? Dia mending kita anjurkan Pak Jokowi untuk lakukan refleksi tuh, bahwa ambisi dia itu ambisi orang yang ketagihan, bukan ambisi orang yang berpikir tentang bangsa. Dia berpikir tentang dirinya sendiri. Jadi sekali lagi kita lihat kasak kusuk itu terus berlangsung tuh. Pak Jokowi akhirnya makin lama makin dangkal, sementara ambisinya makin lama makin dalam tuh. Hmm. Jadi berbeda sekali dengan mereka, para founding person kita yang ingin punya kader lalu dididik dalam sistem berpikir akademis itu. Kalau kita lihat Nasir punya kader sampai sekarang masih ada, Pak Yusuf Isa Mahendra misalnya, karena yang diwariskan adalah pikirannya tuh. Sultan Syahrir masih punya kader tuh, anak-anak muda yang membentuk semacam solidaritas demokrasi dan berbasis pada pikiran-pikiran Sultan Syahrir itu masih ada tuh. Di Jawa Barat masih banyak tuh pengikut Hmm. Syahrir. Juga pengikut Kartosuwiryo bahkan masih ada. Kalau Hmm. saya satu waktu saya pergi ke naik Gunung Galunggung, masih ada anak-anak muda yang merasa bahwa kami mengikuti pikiran negara Islam, tetapi bukan dengan cara makar, tapi melalui keadilan tuh. Ya, Jadi ya. ada pewarisan yang kita sebut legacy itu tumbuh karena ide, bukan Hmm. karena ambisi kan. Kan Hmm. gila betul. Jadi Ya, ya. Presiden Jokowi mau berambisi buat apa? Apa pikiran Jokowi pada bangsa ini? Itu yang ditunggu tuh. Ya, Karena ya. itu berkali-kali kita ucapkan, Pak Jokowi bikin seri
seri orasi publik atau seri kuliah publik lah. Nggak usah Pak Jokowi itu, tapi orang-orang yang Pak Jokowi percaya. Pak Jokowi bisa buka sesi pertama, lalu semua berbaris untuk mengucapkan pikiran. Itu baru orang percaya bahwa cawe-cawe Jokowi itu demi ide. Kan itu dasarnya kan. Kalau sekarang cawe-cawenya demi apa? Ya demi tukar tambah kepentingan. Yang makin lama orang tahu bahwa berarti Jokowi itu menyimpan banyak tanda kutip kejahatan. Kenapa dia takut turun ya? Kan orang yang nunggang macan itu takut turun karena macannya tahu bahwa dia bau manusia atau akan diterkam. Selama semakin sulit dia turun, semakin dia juga kehabisan energi, diguncang-guncang oleh si macan. Jadi itu yang pernah kita terangkan, metafor itu. Bapak Jokowi seperti menunggang macan yang adalah dirinya sendiri. Itu dasarnya kan. Dalam filosofi Jawa kita bisa pahami, orang yang kemampuan dia untuk membuat refleksi pasti udah tahu bahwa ada yang udah hilang di dalam dirinya tuh. Dia sebut pulung hilang, restu Pandito Ratu udah nggak dia punya itu, apa namanya, cara untuk bertapa. Ya, tapa beratanya udah nggak direstui alam, tanda-tanda alam muncul sebagai protes terhadap ambisi kekuasaan. Jadi sebetulnya ada moral yang masih bisa dipertahankan Pak Jokowi sebagai, kalau kita bilang apa sih jati diri ide kekuasaan dari Jokowi, yang mungkin kita sebutnya itu semacam ide di dalam politik Jawa. Tetapi politik Jawa itu juga ada dua, ada yang jadi Sabto Pandito Ratu, ada yang menjadi Pandito Ratu beneran, ada yang melakukan kebusukan politik. Dan itu di dalam sejarah Ken Arok, Tunggul Ametung segala macam, yaitu berupaya mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang licik. Itu sebetulnya yang mulai terbaca oleh publik, sehingga banyak orang yang merasa ya yang kita bicarakan di FNN kadang-kala memang bukan politik praktis tapi politik nilai. Tapi memang itu yang kita maksudkan. Pelajaran politik bangsa ini adalah kembalikan etika di dalam kehidupan bernegara. Ya. Mari kita balik lagi sedikit ya, supaya kita mudah membandingkannya dengan warisannya Pak Jokowi dengan tadi ya. Jamal Abdul Nasir jelas ini seorang tokoh besar. Dia ini kan kalibernya Bung Karno, kemudian Nehru, terus kemudian Joseph Broz Tito. Itu kan ini tokoh-tokoh kelas berat dunia ya, Bung Rocky. Dan kemudian Anwar Sadat pun melanjutkan itu, dia juga seorang perwira yang cemerlang juga. Dan ini bukan persoalan personal, ini lebih pada bagaimana memperjuangkan negara. Kan ini kita tahu bahwa Mesir pada waktu itu kehilangan wilayah yang cukup luas dalam perang 6 hari ya, Bung Rocky ya, tahun 67 kalau tidak salah 6 hari itu. Dan kemudian dengan berunding dengan Israel, pidato di Knesset dan sebagainya, kan dia ternyata juga cuma dapat Sinai yang dibalikan, dataran tinggi Golan dan sebagainya masih terus jadi persoalan. Jadi ini sebenarnya cara berpikir yang strategis, cuman mungkin waktu itu kelompok Ikhwanul Muslimin yang ada dalam elemen militer nggak sepakat dengan cara dia berunding dengan Israel. Itu saya kira yang kemudian membuat Anwar Sadat dibunuh dalam sebuah parade militer. Nah, kalau Pak Jokowi kan jujur saja kita mesti lihat bahwa warisan Pak Jokowi itu beda sekali, berat loh warisan Pak Jokowi itu, hutang yang menumpuk itu pasti ya. Sekarang kalau nggak salah hari-hari ini sudah 7.800-an triliun gitu, dan nanti akan akhirnya ada yang menyebut 10, yang moderat menyebut 10.000 triliun Pak Jokowi berakhir, atau ada yang menyebut sampai 11.000 triliun. Kereta api cepat Cina, IKN dan sebagainya. Jadi rasanya juga meskipun itu all presiden, meskipun itu di endorse Pak Jokowi, katakanlah dia ingin meneruskan warisan Pak Jokowi, dia nggak mampu, negara tidak akan mampu membiayai itu gitu. Ya, itu yang harus dipikirkan Pak Jokowi. Dia ingin seseorang dia kendalikan untuk Indonesia 2024 ke 5 tahun ke depan. Iya, tapi yang dia kendalikan adalah dirinya sendiri yang juga bebannya minta ampun gitu kan. Jadi sebetulnya itu palsunya di situ tuh. Gamal Abdul Nasir adalah nasionalis tulen. Demikian juga Anwar Sadat. Dia beda strategi aja tuh. Yom Kippur itu, perang 6 hari itu, membuat Abdul Nasir itu diingat sebagai orang yang tetap ingin mempertahankan kedaulatan, bahkan kedaulatan Palestina, Timur Tengah segala macam. Sadat memikirkan hal yang sedang berubah ketika itu, lalu anti strategi. Tapi dua-duanya mewariskan nama baik itu. Anwar Sadat, Gamal Abdul Nasir, ada tokoh-tokoh kunci di dalam politik Mesir modern tuh. Nah, Indonesia berhenti pada Gus Dur, dilanjutkan oleh Ibu Mega yang sebetulnya nggak dipilih oleh rakyat, lalu SBY kembalikan marwah demokrasi yang dituntun oleh Gus Dur, lalu tiba pada Pak Jokowi. Orang lihat, loh kok demokrasi mundur ya di zaman Jokowi kan? Kenapa ada semacam ambisi untuk mengendalikan? Biarkan aja anak-anak muda ini, partai-partai bahkan caleg-caleg atau presiden ini berkembang menurut ide dia sendiri tuh. Jadi sekali lagi orang aneh itu, Jokowi demi apa sih? Demi menyelamatkan potensi dia untuk ditangkap misalnya. Yang nggak ada orang yang akan nangkap Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dari sekarang mulai rendahkan diri bahwa dia sedang menuju titik nadir tuh. Satu waktu orang akan ingat, oke,
Jokowi datang ke publik dan menerangkan bahwa dia sebetulnya ingin menitipkan bangsa ini pada 3, 4, 5 kader. Ya udah, tapi jangan jadi endorser di situ kan. Jadi sekali lagi, kalau kita hitung keadaan ekonomi dunia itu, Indonesia udah disingkirkan di dalam pertarungan ide hijau di Eropa itu. Indonesia lagi dihukum oleh Amerika soal nikel segala macam. Beberapa investor asing 5-6 investor besar udah kabur dari Indonesia, nggak mau lagi ditipu-tipu oleh Bahlil misalnya, karena ini MOU dianggap udah perjanjian tuh. IKN udah makin lama berantakan, nggak ada lagi yang percaya tuh. Kalau kita dengar pasang kuping di kalangan kabinet, tidak ada satupun menteri yang sebetulnya jujur percaya bahwa IKN itu akan berlangsung. Selain gosok-gosok Jokowi, ini masih bisa tuh. Jadi secara rasional dan secara pengalaman bernegara, ini pertama kali kita dapat seorang presiden yang masih pongah di ujung kekuasaan dia. Kita ingin kembalikan itu. Tentu banyak menteri di kalangan Pak Jokowi yang masih berharap Jokowi tampil sebagai orang yang mampu mengindikasikan Indonesia masih bisa dipertahankan demokrasi. Tapi lama makin sedikit menteri itu. Nah, kita ingin sebetulnya di era terakhir ini Pak Jokowi bikin semacam public lecture. Jokowi terangkan apa sebetulnya keberhasilan dia. Itu aja. Jangan keberhasilan itu dia jadikan andalan untuk mengatur politik masa depan. Banyak hal yang mungkin sekali begitu diucapkan secara akademis dibantu oleh stafnya Pak Jokowi di berbagai kabinet, yang ada anak-anak muda yang pintar. Di tempat Pak Luhut saya tahu banyak anak muda yang pintar. Di tempat Pak Erlangga juga cukup banyak orang yang punya perspektif teknokratis. Bikin paper pendek sehingga Jokowi setiap minggu misalnya bicara tentang masa depan Indonesia tanpa ada efek untuk mengendalikan politik ke depan. Jadi itu sebetulnya idenya tuh. Nah, kita cuma bisa sodorkan itu sebagai proposal moral, bukan proposal amplop yang biasa dilakukan di kalangan Pak Jokowi, itu koalisi-koalisi antar amplop. Ya, saya kira gini ya, ini kita paham bahwa dengan cara bersikap begitu kita itu dianggap nyinyir, kita dianggap selalu apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi salah. Dan padahal sebenarnya ini kita ingin itu sebenarnya menyelamatkan Pak Jokowi di masa akhir jabatan, karena sebenarnya dari hitungan dari manapun juga tadi dari kita perspektif sejarah, perspektif geopolitik global kan kita sudah jelaskan. Dan sekarang kita tentu saja pasti bersaing dengan para buzzer, para lembaga surveyor, gitu, relawan-relawan yang masih tetap meyakinkan Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu masih bisa mengendalikan kekuasaan ini. Nggak ada ceritanya. Boleh buka buku sejarah manapun, ada seorang, kan tadi kita cerita bagaimana seorang Anwar Sadat itu kan betul-betul anak ideologisnya dari Jamal Abdul Nasir gitu. Bahkan dia akhirnya ketika dia menjadi presiden, dia punya pikiran sendiri tentang bangsa ini. Siapa dipastikan juga, apalagi orang-orang ini yang sekarang bersama Pak Jokowi yang disebut all Christian men ini kan mereka tetap tunduk pada Pak Jokowi itu karena terpaksa, banyak yang disandra karena kasus, banyak yang kebutuhan di endorse dari Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, ya pasti mereka tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Itu yang saya anggap aneh itu, Pak Jokowi 7 tahun berkuasa, masa nggak tahu yang namanya psikologi office politics kan? Di dalam kabinet sendiri ada persaingan politik. Jadi harusnya Jokowi datang untuk tampil ke depan dan buka aja, Bu. Dulu saya di sorong-sorong jadi presiden seumur hidup, bahkan tuh 3 periode. Dan saya tahu mereka menampar muka saya. Lah udah tahu ditampar, kenapa sekarang berupaya untuk mengelulukan para penampar kan? Kan Jokowi terus-menerus dipermalukan oleh 2-3 menteri yang juga menjabat sebagai kepala negara yang memalsukan banyak statistik, sehingga Jokowi terpukau dan terpikat seolah-olah Indonesia masih tumbuh 10% tuh. Dia masih berharap IKN lu akan ada investor dan semua ekstraktif industri masih bisa dikendalikan dengan prinsip kekuasaan. Padahal dunia udah berubah tuh. Setiap kita baca media asing, kita tahu Indonesia lagi diolok-olok. Bahwa Indonesia tidak layak didatangi investor karena kepastian hukum tidak ada tuh. Pak Luhut jadi pusing kepala untuk memikirkan bagaimana investasi masuk kalau keadaan politik hukum masih bisa dipermainkan. Demikian juga Pak Erlangga tuh sebagai 2 Menko yang harusnya mengendalikan kehidupan proyek-proyek teknis dari menteri-menteri teknis, sementara menteri-menteri teknisnya sibuk berpolitik. Kan itu persoalannya kan. Lain kalau politik dari menteri-menteri teknis ini, sebut aja 3-4 menteri dari koalisi Jokowi itu berupaya untuk memberi gambaran tentang masa depan. Nggak pernah ada gambaran tentang masa depan. Maka Jokowi nggak tahu mau bikin apa. Itu sebabnya kita usulkan ada
ada expose publik dari Pak Jokowi. Prestasi saya sebetulnya cuma ini ya, dan itu yang ingin saya tinggalkan. Yang lain itu adalah basa-basi yang dibuat oleh menteri-menteri saya yang sekedar ingin menjilat saya. Bilang aja mana menteri yang sedang menjilat dia, supaya orang paham bahwa Jokowi itu dikelilingi oleh komplotan. Dan itu pentingnya kejujuran Pak Jokowi sendiri. Tapi kalau Pak Jokowi masih terlihat cawe-cawe, juga dianggap kalau begitu Pak Jokowi bagian dari komplotan. Jadi Pak Jokowi, Anda akan jadi negarawan kalau Anda menghindar, bahkan mengambil jarak, bahkan menyebutkan aja ini komplotan ini dari awal menampar muka saya. Dan sudah berkali-kali itu terlihat. Nah, sinyal internasional makin lama makin buruk terhadap Indonesia, baik di bidang pertahanan maupun di bidang financial economy. Itu sebetulnya dasarnya kenapa Jokowi dia mau gandeng siapapun, publik internasional menganggap beban Jokowi itu terlalu besar. Dan presiden yang akan datang juga akan anggap beban yang terlalu besar, maka dilakukan kebijakan yang bahkan anti kebijakan Jokowi sebelumnya, yang Jokowi anggap akan diteruskan. Kan nggak mungkin berharap presiden berikut meneruskan proyek IKN, itu konyol, itu artinya menjebakkan di dalam hutan. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi Pak Jokowi, kembalikan moral publik supaya Anda akan diingat sebagai presiden yang walaupun sudah syarat dengan kritik, tapi masih ada orang yang hargai Anda kalau Anda betul-betul bertobat. Yes, oke. Itu tadi kita ngomongin soal perbandingan dengan Mesir ya. Tapi kita mari tarik ke Indonesia. Tadi Anda udah singgung sedikit ya. Pak Bung Karno seperti apa? Dia proklamator besar dan pernah dinobatkan sebagai presiden seumur hidup. Bagaimana akhir cerita sejarah dari Pak Bung Karno kita sama-sama tahu. Bagaimana dengan Pak Harto yang juga berkuasa itu powerful luar biasa. Hanya beberapa bulan setelah dilantik menjadi presiden dengan periode ke-7, kemudian dia dijatuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya Pak Harto sendiri. Saya kira Pak Jokowi, dengan segala hormat kita terhadap Pak Jokowi, nggak apple to apple kalau dibandingkan dengan Pak Bung Karno dan Pak Harto gitu. Itu saja bisa mengalami tragedi semacam itu. Nah, kita ingin nggak terjadi tragedi yang sama pada Pak Jokowi. Dan itu karena buat kita satu tidak buat kita concern kita bukan Pak Jokowi personal, itu urusan personal ya. Tapi buat kita adalah buat demokrasi kita sendiri, itu yang paling penting ya Bung Rocky. Iya, perbandingannya apple to apple juga, yaitu apple busuk dan apple segar, kan begitu jadinya orang melihatnya. Saya menghindari menggunakan kosakata itu Bung Rocky. Tapi kita mesti jujur mengatakan itu. Bung Karno, dia bikin kejahatan tertinggi, yaitu mengangkat diri jadi presiden seumur hidup. Itu berbahaya bagi demokrasi. Dan dia dihukum karena menjadi otoriter. Tapi nggak ada orang yang dendam pada Bung Karno. Tetap dianggap bahwa Bung Karno di usia lanjutnya itu berubah menjadi otoriter. Tetapi prestasi dia yang berupaya untuk menyulap dunia menjadi to build the world anew, itu ide untuk membuat dunia baru, itu akan diingat seluruh dunia bahwa dia pernah berkonfrontasi dengan PBB, dia pernah berkonfrontasi dengan semua negara kapitalis, dan orang tahu Soekarno dalam soal itu adalah seorang sosialis, bahkan politiknya selalu dianggap politik kiri. Sekarang PDIP mewarisi Soekarno dalam bentuk yang lain, politik kanan dalam pengertian kapitalistis. Jadi beda sekali apa yang diwariskan Bung Karno pada bangsa ini, yang diingat bahkan di Eropa itu sebagai orang yang cerdas, punya martabat yang kuat untuk membela keadilan. Dengan Pak Jokowi sekarang yang utangnya itu dijeratkan pada calonnya nanti kan. Jadi beban-beban itu yang kita bayangkan sebagai kekeliruan. Kita ingat misalnya PSI, partainya Sultan Syahrir, itu kecil, tetapi orang tetap lihat bahwa memang Sultan Syahrir mendidik bangsa ini dengan argumentasi, dengan pendidikan, karena itu dia lebih sebagai guru ketimbang politisi. Itu beda dengan PSI yang sekarang, yang isinya adalah maklar-maklar amplop kan. Natsir yang juga pikiran tentang negara Islam masih tumbuh, tapi dengan analisis yang rasional, dengan kemampuan menghitung alignment baru dalam politik dunia. Jadi demikian seterusnya tuh. Bahkan semua pemimpin kita itu mewariskan ide. Jadi Pak Jokowi mau mewariskan apa, itu pertanyaan kita. Supaya orang masih bisa melihat ini legasi Jokowi, nah kita usulkan tadi itu bikin semacam seri seminar, undang tokoh yang paling kritis. Jokowi akhirnya bisa mulai menuntun kembali bangsa ini pada fasilitas pikiran. Selama ini dianggap Jokowi itu presiden yang anti pikiran, karena anti kritik. Kan pikiran disebut pikiran kalau ada yang mengkritik pikirannya tuh. Jadi sekali lagi ini kabinet ini sebetulnya ya udah dibubarkan aja. Pak Jokowi bilang, saya bubarkan kabinet, saya bentuk kabinet kecil 5-6 orang untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih bagus di era ini. Kan itu lebih enak kan? Jadi orang tahu bahwa Jokowi memang akhirnya mengerti bahwa dia hanya diperalat oleh beberapa menteri yang sebetulnya penjilat aja.
Ya, dan menteri-menteri yang berambisi itu jadi calon presiden ataupun calon wakil presiden juga kemudian juga bisa bebas merdeka dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, kan gitu ya kira-kira ya. Ya itu. Jadi kalau Jokowi bilang oke, saya reshuffle semua ini dan saya ambil yang baru supaya yang lama ini tidak terikat lagi pada endorsement saya tuh. Jadi Pak Prabowo lebih lega tuh untuk lenggang mempromosikan ide-idenya itu. Demikian juga Erlangga misalnya merasa nggak perlu terikat lagi dengan undangan minum kopi yang isinya sebetulnya adalah kopi pahit dalam politik kan. Soal-soal begituan tuh. Atau siapa Sandi atau Erick Erik, Thohir ya. yang di endorse-nya mari minum teh padahal sebetulnya itu manisnya di bibir Jokowi doang tuh tehnya tuh. Jadi bagian-bagian ini yang kita mau terangkan sebetulnya. Karena kita tahu bahwa Indonesia nggak akan punah, nggak akan kehilangan potensi untuk menumbuhkan kembali ide dasarnya itu Yes. mencerdaskan bangsa dan memberi kemakmuran pada rakyat. Yes, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Saya kira kita akan membuat semacam ini ya seri. Mungkin kita terlalu dianggap berlebihan kalau membuat semacam nasihat kepada Pak Jokowi. Saya kira sebenarnya memang itu sebenarnya tujuan kita, dan tujuan lebih besar dengan menasihati Pak Jokowi karena beliau adalah seorang presiden, seorang kepala negara. Ini juga kita juga nasihat untuk bangsa ini, gitu kira-kira ya Bung Rocky ya. Ya itu FNN memang ditakdirkan untuk itu memberi nasihat aja. Saya nggak pernah membenci Jokowi sebagai persona. Yang saya kritik selalu kebijakannya. FNN juga mengucapkan Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, bukan sebagai persona. Sering saya terangkan bahwa Jokowi adalah kepala keluarga yang baik, tapi kepala negara yang buruk. Lalu orang marah kan, lu memang begitu yang ingin saya ucapkan tuh. Kejujuran itu datang karena kita kritis melihat keadaan, dan mudah-mudahan Pak Jokowi mengerti bahwa yang kita percakapkan di FNN demi menyelamatkan reputasi beliau sebagai presiden yang dipilih dan reputasi bangsa ini di mata internasional. Yes, baik. Terima kasih Bung Rocky. Dan kita sejak awal kita selalu memulainya itu kan nasihatnya dengan 0% ya Bung Rocky ya. Ya, hati yang bersih mulai dari 0%. Nggak ada dendam di antara kita. Oke. Yes. Oh, oke.